Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Hari ini kita akan belajar batik. Jadi di kelas 6 Pak Teguh akan memberikan pelajaran bahasa Jawa dan batik. Untuk hari Kamis kita akan belajar batik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenal busana batik. Untuk itu disiapkan buku tulis dan simak video ini sampai akhir. Terima kasih. Oke, disiapkan buku tulisnya. Busana batik. Jadi pengertiannya, busana itu adalah pakaian atau baju. Sedangkan batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Adapun ciri-ciri busana batik, yang pertama yaitu dikerjakan menggunakan canting jika itu batik tulis, dan menggunakan cap jika itu batik cap. Kemudian bentuk gambar pada batik tulis itu tidak bisa sama persis karena digambar menggunakan tangan atau canting. Untuk batik tulis bolak-balik sama, sedangkan cap tidak. Warna dasar lebih mudah daripada gambar pada motif. Untuk waktu pengerjaannya lebih lama. Untuk batik tulis harganya jauh lebih mahal dibanding dengan batik cap, karena waktu, proses, dan juga membutuhkan tenaga yang lebih daripada menggunakan cap atau batik cap. Perlu dipahami anak-anak, ini adalah ciri-ciri busana batik. Nanti bisa di pause jika ingin mencatat. Selanjutnya yaitu pengelompokan jenis busana batik. Ada 3. Yang pertama yaitu busana batik yang digunakan untuk para bangsawan keraton. Yang kedua, busana batik yang digunakan untuk pakaian sehari-hari masyarakat. Yang ketiga, busana batik untuk upacara adat. Yang pertama yaitu busana batik yang digunakan untuk para bangsawan keraton. Jadi motif batik yang dipakai golongan bangsawan atau abdi dalam, keluarga keraton, dan sebagainya itu merupakan motif larangan atau dalam bahasa Jawa disebut awisan dalem. Busana ini hanya digunakan oleh raja atau sultan, anggota keluarga, juga abdi dalam, ataupun dalam upacara-upacara yang diadakan di keraton. Nah, busana batik atau motif batik apa saja yang biasanya digunakan oleh para bangsawan keraton? Yuk kita lihat. Yang pertama yaitu motif sawat. Motif sawat gambarnya seperti ini. Ini adalah corak batik yang berbentuk sayap-sayap sebagai gambaran burung Garuda kendaraan Dewa Wisnu. Motif ini melambangkan kekuasaan atau raja. Sudah dipahami? Dilihat baik-baik. Ada gambar sayap. Yang kedua yaitu motif parang rusak. Motifnya seperti ini. Parang terbagi menjadi beberapa. Ada parang klitik, parang gendreh, parang barong, parang rusak barong. Nah, motif parang rusak, corak batik yang melambangkan kekuatan, kecepatan, keperkasaan, pertumbuhan, kesucian, dan menangkal kebatilan. Ini adalah motif parang rusak. Yang C adalah motif cemukiran. Gambarnya bagaimana? Ini gambar motif cemukiran berbentuk motif lotus melambangkan kekuasaan. Motif cemukiran sejajar lurus yang disusun secara diagonal melambangkan kesuburan. Ini motif cemukiran. Bisa dipahami, dilihat. Kemudian
sambekan hook motif corak batik yang berbentuk mirip burung puenik. Motif ini melambangkan kelincahan, kemegahan, keperkasaan. Yang E, motif kawung. Ini gambarnya kawung alit gurdo karena ada gurdo di tengah. Ini ada gurdonya di tengah seperti ini. Corak batik yang berbentuk motif flora mirip biji aren. Motif ini melambangkan manusia dan kesuburan alam. Kemudian yang terakhir yaitu motif semen. Ini Pak Teguh ambil dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, koleksi keraton. Ini namanya semen ageng sawat gurdo. Karena kalau gurdo itu pasti ada ini gambar kayak gini, jadi ada embel-embelan gurdo. Nah, ini merupakan motif-motif batik bangsawan keraton yang biasanya dulu larangan untuk masyarakat umum, tidak boleh menggunakan, tapi kalau sekarang mungkin sudah banyak yang menggunakan. Jadi kalau tahu akan larangan, mungkin orang yang biasa atau orang yang bukan kalangan keraton tidak akan memakainya. Begitu kira-kira gambaran beberapa motif yang digunakan oleh para bangsawan terutama di keluarga keraton. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk busana sehari-hari dan upacara adat akan Pak Teguh lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Demikian, banyak salah mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jadi apabila banyak salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.